Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba ilallah, la maqsuda ilallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi, a'tini wa a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha, amin. Amin. Tangannya ke atas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan, wa tahsuluna bi'ibadika solihin dunyana wa uhrana, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Biasanya kalau udah doa mau langsung Pak, langsung pulang boleh? Waduh, ada yang bilang boleh. Pertama-tama yang kami hormati dan Allah muliakan para alim ulama, para asatid, para habaib, bil khusus pangersabah, dan juga lanjut atau kakak sekaligus guru. Saya pengen disebut muda terus Pak, makanya ini kakak. Pengennya sih kakek. Kita doakan semoga guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani maupun rohani, zahir maupun batin. Semoga diberikan panjang umur, disolihahkan keturunannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati Ketua FKSM Forum Keluarga, Koordinator Silaturahmi Musola dan Masjid, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah muliakan. Dan seluruhnya jamaah subuh keliling yang alhamdulillah sudah memaksakan datang ke sini. Maksain enggak Pak? Maksain enggak? Pasti maksain. Kalau ke pengajian itu maksain. Kalau kagak maksain kagak nyam. Buktinya mana? Yang dekat juga kagak ada. Ini kebanyakan dari kita doakan semoga di setiap langkah kita menjadi kiparat dosa maghfirah, diangkat segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan oleh Allah yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dan tak lupa yang kami hormati MC. Waduh, dari tadi nggak ada yang nyebutin nih. Dimulai dari Kang Ustaz tadi nggak dihormatin tadi. Saya aja mewakili semuanya nih. Yang saya hormati MC, hall, moderator, protokol yang tadinya sih mau pakai Raffi Ahmad MC-nya, tapi nggak jauh beda. Kita doakan semoga beliau diberikan rezeki yang melimpah dan juga barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang dinamakan dengan syukur adalah ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan tersebut dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, kemudian kesehatan tersebut dipakai ibadah. Yakin ketika kita kumpul di tempat ini adalah bernilai ibadah yang disebut dengan thalabul ilmi dan juga silaturahmi. Yakin, ini yakin ibadah. Buktinya ibadah apa? Buktinya bawaannya males. Yang dinamakan ibadah pasti kalau ingin melakukan, ingin melaksanakan pasti males. Berbeda dengan kemaksiatan, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang undang, datang aja. Ini udah di grup diundang, ayo ada pengajian sublim nih di Al-Munawwarah, tetap aja susah, sulit. Makanya yakin ini bernilai ibadah. Kenapa dinilaikan ibadah? Sebab di depan sudah menunggu, yaitu pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Mana pahalanya? Kok enggak kelihatan? Justru dari itu kita jawab dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahala diperlihatkan, yang lewat-lewat sini yakin pada mentol ke sini. Ibarat gini aja, Bapak bawa satu gelas full dengan airnya. Coba Pak bawa dari sini ke ujung sana, di ujung sana ada uang 20 juta. Tapi syaratnya jangan sampai tumpah itu air. Kira-kira 20 juta di situ kelihatan sama kita. Bawanya fokus kagak? Fokus. Dialihkan. Pak, sekarang ibadah sholat tuh di sana ada surganya Allah Subhanahu wa taala kelihatan. Kira-kira fokus nggak? Fokus. Kenapa kita nggak fokus untuk melaksanakan ibadah? Mungkin keimanan kita nuqus wa ziyadah. Kadang-kadang berkurang, kadang-kadang juga bertambah. Yakin pada saat ini keimanan kita sedang bertambah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda alam, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang taat nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berdiri bukan untuk menggurui, tapi lagi muji mental, lagi lomba dai. Sebenarnya ini para juri semuanya nih, ya, lagi lomba dai ini para juri. Mohon doanya supaya saya bisa menyampaikan sepatah dua patah kata yang dipatah-patahkan menjadi beberapa patah kata, minimal manfaat buat kita semuanya, maksimal buat saya pribadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sekali lagi, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal dengan saya sebab saya suka ada di layar kaca jam 12 ke sono malam lagi di TPRI, ya. Nah, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri, sebab siapa tahu aja nanti di jalan ketemu. Kalau ketemu kan kita bisa saling sapa. Kan tadi sesuai dengan apa namanya, forum koordinator silaturahmi musola dan masjid. Nah, mudah-mudahan dengan wasilahnya silaturahmi ini kita bisa dipanjangkan umur dan diberkahkan milik rezeki kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Heri Gunawan. Tempat tinggal di Komplek Tonjong. Jangan kampung ya. Kampung ini Babakan. Kalau Tonjong itu komplek.
Kampung itu babakan. Kalau tonjong namanya komplek. Ada kafe. Nah, kampung babakan, kafe, tonjong, komplek. Nah, gitu. Kalau bapak-bapak mau main ke sana silakan naik motor. Kemudian di sana ada jendela banyak, pintu banyak, gerbangnya stainless, itu namanya sekolahan. Kemudian habis dari sekolahan maju lagi ke depan, dari gang warung dulu ya, maju lagi ke depan, di situ ada rumah 2 tingkat, mobilnya Honda Jazz, Pajero, Fortuner, kemudian pagernya stainless, rumahnya minimalis. Itu rumah Haji Muhtar ya. Nah, rumah saya mana, maju lagi. Nah, di situ ada pengajian Miftahul Ulum Armania. Silahkan Bapak nyimpang dulu ke rumah. Insya Allah kopi-kopi mah ayah. Naon cenah? Kopi-kopinya ada. Makanya saya teringat dengan hadis kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu layat dulu najannata mudminul hamri wa qati'u rahmi wa musaddiqu bis sihri. Kata kanjeng Rasul, salah satu layat dulu najannata mudminul hamri. Salah satu layat dulu najannata, ada 3 golongan yang tidak bakal masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu mudminul khamri, orang yang membiasakan minum arak. Alhamdulillah di sini mah nggak ada arak dan juga nggak ada air putih juga. Alhamdulillah. Itu yang pertama, orang yang membiasakan minum arak, maka kata kanjeng Rasul, la yadkhulunal jannata, tidak akan masuk surga. Yang kedua, waqati'u rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi ini tidak akan masuk surga. Berarti dengan adanya forum ini kita menyatukan tali silaturahmi. Alhamdulillah tidak tergolong orang-orang yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dengan silaturahmi banyak, apa katanya? Bantu Pak, banyak 1, 2, 3 biar semangat gitu ya. Banyak 1, 2, 3 nah gitu 1, 2, 3 1, 2, 3 ya, banyak hikmah-hikmahnya dengan silaturahmi Pak. Di antaranya akan dipermudah rezeki kita, akan diperpanjang umur kita. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu tua umurnya, mukanya juga tua. Kakek-kakek tersebut itu selalu diikutin oleh kucing. Mau ke WC ada kucing, mau ke kamar ada kucing, kemana-mana diikutin sama kucing. Akhirnya kakek-kakek tersebut bertanyalah kepada Nabi Musa, ya Nabi, saya kesehariannya selalu diikutin oleh kucing, kenapa ya? Nabi Musa bingung. Tidak lama kemudian langsung malaikat Jibril menurunkan wahyu, sampaikan Jibril kepada kakek-kakek tersebut, kakek mohon maaf sebelumnya, kenapa kakek selalu diikutin oleh kucing? Sebab umur kakek tinggal 3 hari lagi. Umur kakek tinggal 3 hari. Udah kakek-kakek umurnya 3 hari. Berarti di sini kalau ada kakek-kakek diikutin sama kucing, umurnya 3 hari lagi. Bapak-bapak kalau kesehariannya diikutin sama kucing, berarti umurnya sekarang hari Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis siap-siap ya, 3 hari lagi. Kakek-kakek langsung kaget itu, langsung pulang ke rumahnya dan dia berpikir di dalam kamarnya, ibadah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus saya lakukan. Akhirnya di hari keempatnya kakek tersebut katanya 3 hari
lagi. Di hari pertamanya si kakek tersebut melaksanakan silaturahmi terus. Di hari keduanya kakek tersebut silaturahmi terus. Di hari ketiganya silaturahmi terus. Di hari keempatnya si kakek di kamar kunci pintu nungguin Ijroil. Iya kemana ya? Kata Nabi katanya nih 3 hari lagi nih udah keempat kok belum ada nih. Jibril gitu Ijroil ditungguin. Bapak pernah nungguin Ijroil? Jangan ditungguin, Ijroil ini sedang ngejar-ngejar kita. Sedang ngejar-ngejar kita. Bahkan ba'dul ulama mengatakan ada 1 detik sekali Ijroil itu melihat kita gimana kerjaan 1 detik lah. Ya, gimana? Ada mengatakan juga 1 menit. Nengok kita, belum waktunya. Sebulan belum waktunya. Jadi tinggal persiapkan saja. Kita ini sedang dikejar-kejar oleh Ijroil. Makanya meninggal mati itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ke kisah kakek-kakek tersebut. Kakek tersebut lagi nungguin Ijroil. Pas di hari kelimanya si kakek langsung datang ke Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi, engkau berbohong, katanya kakek umurnya tinggal 3 hari lagi, ini udah hari kelima. Katanya Nabi kesifatan sidik amanah tabligh, fatona sidik amanah tabligh, sidik amanah tabligh, sidik amanah tabligh, fatona. Tapi kok enggak sidik, kok enggak jujur? Kenapa? Nabi Musa bingung. Tidak lama kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan Jibril kepada Nabi Musa. Jibril menyampaikan ke Nabi Musa, sampaikan Musa ke kakek tersebut. Kakek, tenang. Kenapa kakek masih hidup nyampe hari kelima dan seterusnya? Emang ibadah apa yang kakek lakukan selama 3 hari? Kakek mah cuma ibadah silaturahmi. Nah itu kek yang tadinya umur kakek tinggal 3 hari lagi menjadi tinggal 30 tahun lagi. Alhamdulillah. Makanya pantes ini jamaah FKSM semuanya pada panjang umur. Sebab ada pengajian yang dilandasi forum koordinator silaturahmi musola dan masjid. Ada kata silaturahminya. Mudah-mudahan umur kita terus bertambah dan juga suka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain panjang umur kalau kagak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ngaheureunan alam dunia cek Sunda. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi, waqati'ur rahmi, orang tersebut yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa musaddiqu bisihri, orang yang membenarkan terhadap sihir. Dalam artian kita harus percaya dengan adanya sihir, tapi sihir tersebut tidak mempunyai kerja. Dalam artian segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi ada 3 macam menurut hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama minum haram, yang kedua memutuskan tali silaturahmi, yang ketiga orang yang membenarkan terhadap sihir, mempercayai bahwa sihir itu mempunyai kerjanya, padahal yang mempunyai kerjanya itu dalam artian kudrat irodatnya yaitu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 3. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 3 perkara tersebut dan sebaliknya kita bisa melaksanakan yang bisa menjalankan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita masih di momen tahun baru Islam 1445. Banyak kejadian-kejadian di bulan Muharram ini.
Di antaranya diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihi salam itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi amalan pertama di bulan Muharram ini yaitu banyak-banyak beristighfar. Sebab di bulan Muharram lah Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kok Nabi Adam tobat kepada Allah? Nabi Adam pada saat diciptakan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, "Hei Adam, engkau ini diciptakan dari enggak ada menjadi ada, ini di surga, dan ada yang menemanimu yaitu Siti Hawa. Tapi tolong, silakan engkau boleh ngelakuin apa saja di surga. Mau ke sana silakan, mau ke sini silakan, mau jongkok silakan, mau tidur silakan. Tapi tolong satu, jangan pernah mendekati, bahkan jangan sampai mengambil buah huldi." Tapi Nabi Adam alaihissalam malah mengambil buah huldi. Seketika Allah langsung marah, langsung mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia. Sekali lagi, Nabi Adam melakukan dosa satu, langsung dikeluarkan oleh Allah ke dunia. Kita di dunia kerjaannya maksiat, melakukan dosa, cita-cita pengen masuk surga. Nabi Adam dari surga ngelakuin dosa satu, langsung dikeluarkan dari surga, dialihkan ke dunia. Kita dari dunia lebih banyak dosanya daripada ibadahnya, pengen masuk surga. Nabi Adam aja satu dipindahkan ke dunia, kita yang banyak dosanya pengen ke surga. Aduh. Makanya Nabi Adam ketika dialihkan ke dunia, langsung Nabi Adam bertobat. Ba'dul ulama mengatakan ada 40 tahun Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat, dengan doa Nabi Adam, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah istighfar Nabi Adam alaihi salam, dan diterima tobatnya Nabi Adam alaihi salam pada saat itu pada tanggal 10 Muharram. Makanya amalan pertama, silahkan banyak tobat, banyak istighfar di bulan Muharram. Bahkan Nabi Yunus, tahu Pak Nabi Yunus? Tahu kan Nabi Yunus? Di mana kenalannya? Ya, Nabi Yunus alaihissalam ketika pada saat itu naik kapal, kemudian diundi, kemudian kapal tersebut itu bocor, kemudian diundi siapa penyebab bocor ini, diundi sampai 3 kali, ternyata yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus langsung dilemparkan ke laut, kemudian dicaplok oleh ikan yang bernama ikan Nun. Langsung ditelan itu tanpa dikunyah. Kalau dikunyah remuk mungkin ya. Jadi langsung ditelan. Ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, Nabi Yunus ngaji diri, ihtisabun nafsi. Dosa apa yang pernah ku perbuat? Akhirnya melaksanakan tobat. Nabi Yunus alaihi salam, tobatnya la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus tobat, diterimanya kapan? Pada bulan Muharram juga. Bahkan Nabi Ibrahim, tahu Pak Nabi Ibrahim? Kenal juga Nabi Ibrahim. Kenalan di mana? Di Facebook. Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa Raja Namrud. Nabi Ibrahim itu, Raja Namrud itu, ya Allah, sang penyembah berhala atau patekong atau patung-patung disembah oleh Raja Namrud. Pas ketika Raja Namrud bepergian, di situ ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung menghancurkan patung-patungnya Raja Namrud. Kemudian dihancurkan yang kecil semuanya, sehingga hancur, disapatkan telinganya, hancur lebur.
Tiba-tiba Raja Namrud datang ke tempat patung-patung tersebut. Seketika melihat ternyata patung-patung tersebut adalah hancur. Langsung prajuritnya, prajurit siapa yang ngancurin patung ini? Ibrahim, raja. Mana buktinya? Wah, udah jangan dulu bukti-bukti, ambil aja dulu. Ibrahim akhirnya diseret oleh prajurit-prajurit Raja Namrud. Ibrahim, benar kamu yang ngancurin ini? Raja, mohon maaf, dengan sangat, bukan saya yang ngancurin. Tuh di pojok sana ada patung yang besar banget lagi megangin kampak. Mungkin yang kecil-kecilnya dihancurin, tuh ada yang nyisa. Kata Raja Namrud, Ibrahim, kau ini bodoh sekali. Masa patung bisa berantem? Ibrahim cerdas, langsung menjawab lagi, engkau yang bodoh Raja. Masa patung disembah? Yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung seketika Nabi Ibrahim alaihissalam langsung seketika dibawa untuk dibakar oleh Raja Namrud. Tapi sayang, 1000 kali sayang, apinya tidak panas. Diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada saat kapan? Pada 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian di bulan Muharram ini. Dan amalan yang terpenting, yuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tobat ini ada batasnya, Pak. Tobat ini ada batasnya. Kematian kita nggak ada yang tahu. Tahu saya yang muda belakangan, bapak yang tua duluan, atau sebaliknya bapak yang tua duluan, saya yang muda belakangan, kagak tahu. Kagak tahu. Makanya yuk jangan pernah berhenti untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab batas tobat ini terbagi 2 bagian. Ada secara khusus perorangan. Ketika ruh kita sudah nempel kepada tenggorokan kita, maka tempat balik kita sudah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tetap tobat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sudah kejadian oleh Fir'aun ketika sudah sakaratul maut, ruhnya sudah nempel di elak-elakan, di tenggorokan, maka Fir'aun mengakui, saya lebih memilih Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Tapi sayang, tobatnya tidak diterima. Sebab apa? Ruhnya sudah nempel di tenggorokan kita, di elak-elakan kita. Mumpung ruh kita masih nempel sama jasad kita, yuk jangan pernah berhenti untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga batas tobat secara umum. Ketika ini sebaliknya, biasanya matahari timbul di arah mana itu? Timur. Ini mah timbul di arah barat. Maka pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi matahari timbul di mana nih, Pak? Timbul di mana tadi ya? Belah sana ya, tetap ya. Alhamdulillah, berarti belum, masih dibuka pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika matahari sudah terbalik, terbit dari sebelah barat, kemudian tenggelam dari sebelah timur, maka pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita banyak mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tetap pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selagi kita diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, tolong yuk banyak memperbanyak istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Muharram dan seterusnya di tahun yang baru ini kita jadikan semangat baru, ibadah lebih gesit lagi, lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah. Cekap, Bang.
Nah, mungkin 30 menit sudah berlalu. Cukup ya Pak? Ya takutnya udah pada pengen ngopi. Sebenarnya sih bukan bapak-bapak yang pengen ngopi, saya juga pengen gitu. Dari tadi sampai ke sini belum mau ngopi. Dari tadi nungguin gak ada air, alhamdulillah giliran udah naik aja saya malu jongkoknya, udah berdiri mau minum teh. Gak apa-apa ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita ambil kesimpulan, ada 3 golongan yang tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mudminul khamri, orang yang membiasakan minum arak. Yang kedua yaitu qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga yaitu wa musaddiqus sihri, orang yang membenarkan terhadap sihir. Dan amalan di bulan Muharram yaitu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita diberikan nikmat panjang umur dan sehat walafiat, kita baca bareng-bareng, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tingkah laku yang salah mohon dimaafkan, sebab saya ini bukan mubalik yang pintar tabligh, bukan pula kiai yang pintar ngaji. Mungkin cukup sekian, sampai ketemu di channel yang sama, tetap di SCTV 1 untuk semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.